Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabar kalian hari ini? Hari ini kita belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 ya. Kalian, negara kita memiliki budaya yang beraneka ragam. Keragaman tersebut terdiri dari suku bangsa, budaya, agama, bahasa, dan ras. Keragaman ini dipengaruhi oleh kondisi geografis, sehingga setiap daerah memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Mulai dari bahasa daerah, rumah adat, upacara adat, pakaian adat, senjata tradisional, alat musik tradisional, lagu daerah. Meskipun Indonesia berada dalam keberagaman, namun bangsa Indonesia tetap satu. Ini dituangkan dalam semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu artinya? Ya, artinya walaupun berbeda-beda, tetap satu jua. Nah, dengan keberagaman bangsa Indonesia ini, kita harus bersyukur dan menjaga bangsa Indonesia agar tidak terpecah belah. Cara menjaga bangsa Indonesia yaitu yang pertama, menghormati suku, budaya, dan adat istiadat orang lain. Yang kedua, tidak menganggap suku sendiri yang paling baik dan suku lain yang paling jelek. Yang ketiga, menerima dan menghargai suku, budaya, dan adat istiadat orang lain. Yang keempat, ikut memelihara, melestarikan, dan mengembangkan tradisi dan budaya yang ada dalam masyarakat. Yang terakhir, melakukan dialog antar suku yang baik dan sopan. Nah, sekarang kita lihat keanekaragaman yang ada di provinsi yang kita tinggali, yaitu Provinsi Jawa Barat. Ini ada gambar rumah adat. Ini adalah salah satu rumah adat yang ada di Provinsi Jawa Barat. Namanya Rumah Adat Kasepuhan. Ini senjata tradisional dari Provinsi Jawa Barat. Namanya kujang. Ini adalah alat musik tradisional dari Provinsi Jawa Barat. Namanya angklung. Ada beberapa alat musik tradisional lainnya. Yang pertama, kecapi. Kecapi dimainkan atau dibunyikan dengan cara dipetik. Angklung dibunyikan dengan cara digoyang. Kendang dibunyikan dengan cara dipukul dan suling dibunyikan dengan cara ditiup. Alat-alat musik ini, jika dimainkan, mereka akan menghasilkan bunyi. Bunyi adalah getaran di udara yang merambat melalui media atau zat perantara. Bunyi dapat merambat melalui benda cair, benda padat, dan benda gas. Bunyi ditimbulkan oleh benda yang bergetar. Makin kuat benda bergetar, maka makin kuat bunyi yang ditimbulkannya. Dan semua benda yang menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Nah, sekarang Ibu paragraf yang berjudul Pawai Budaya. Paragraf pertama, Pawai Budaya merupakan kegiatan rutin yang diadakan setiap 1 tahun sekali. Pawai budaya biasanya diadakan sebagai peringatan hari jadi suatu daerah tertentu. Pawai budaya sangat menarik bagi seluruh warga. Pawai ini menampilkan keragaman budaya yang ada di Indonesia. Anton dan keluarganya tidak pernah bosan menanti rombongan pawai yang akan datang. Mereka terlihat begitu senang dan sangat bersemangat menantikan rombongan pawai. Samar-samar terdengar suara gamelan yang menandakan rombongan pawai makin dekat. Rombongan pawai tersebut memakai kostum yang berbeda-beda. Mereka juga menampilkan berbagai tradisi dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Ada yang menampilkan pakaian daerah, ada yang bermain teater, ada yang bermain musik atau gamelan, ada pula yang menampilkan tarian daerah. Semua peserta pawai mengenakan pakaian khas daerah yang berbeda-beda. Yang sedang kita bahas ini adalah paragraf. Di dalam paragraf itu ada yang namanya
pendukung. Apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah gagasan atau ide yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Gagasan pokok biasa juga disebut dengan ide pokok. Gagasan pokok bisa ditemukan di kalimat utama yang berada di awal, di tengah, atau di akhir paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah gagasan yang berfungsi menjelaskan gagasan pokok atau yang mendukung gagasan pokok. Nah, kita lihat lagi ya. Cara mencari atau menemukan gagasan pokok dan pendukung dari sebuah paragraf. Yang pertama, kalian harus membaca dengan teliti paragraf tersebut. Yang kedua, kalian harus menentukan kalimat utamanya ada di tengah, di awal, atau di akhir. Kita lihat paragraf yang tadi Ibu bacakan. Dari paragraf ini, kita bisa tentukan di mana letak kalimat utamanya. Kalimat utamanya ada di awal paragraf, yaitu pawai budaya merupakan kegiatan rutin yang diadakan setiap 1 tahun sekali. Nah, kalimat selanjutnya sampai akhir berarti itu gagasan pendukung. Paragraf kedua, ini juga dibaca lagi. Gagasan pokoknya ternyata ada di akhir paragraf, yaitu semua peserta pawai mengenakan pakaian khas daerah yang berbeda-beda. Nah, selain kalimat itu berarti termasuk ke gagasan pendukung. Cukup sampai sini pembahasan kita hari ini. Tugas kalian hari ini adalah mengerjakan penilaian pembelajaran 1, halaman 12, bagian 1 dan 2. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.